Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah. Segala puji milik Allah, salawat beserta salam kepada baginda tercinta yakni Nabi Muhammad SAW. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan keberkahan dalam menjalani hidup ini dan kita disehatkan zahir batin serta diberikan usia yang panjang dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberkahan itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ketika kita diberikan keberkahan dalam harta, maka harta itu akan menjadikan sebab bertambahnya kebaikan kita. Jika kita diberikan keberkahan dalam sehat, maka sehat itu akan dipergunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita diberikan jabatan yang berkah, maka jabatan itu akan menjadikan sebab kita meningkatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Berkah adalah nikmat, namun nikmat belum tentu ada berkahnya, karena banyak orang yang diberikan nikmat tetapi Allah cabut keberkahannya. Hal ini mesti kita pahami dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sebab hidup yang penuh dengan kenikmatan belum tentu memberikan keberkahan di dalam hidupnya. Dalam menjalani kehidupan ini, kita menjalani kehidupan dunia pasti berputar. Perlu memiliki sifat yang dasar, yakni menjalani kehidupan dengan bertujuan mencari keberkahan. Ketika kita hidup mencari keberkahan, maka kelelahan tidak akan terasa. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, percuma saja kalau kita memiliki harta yang bergelimang, jabatan yang tinggi, atau status sosial yang sangat disegani, kalau semua itu tidak mampu membuat diri menjadi lebih baik dari sebelumnya, serta malah semakin membuat diri jauh dari Allah SWT. Contoh orang yang dicabut keberkahan itu seperti orang yang membeli cincin tetapi dia tidak mempunyai tangan, orang yang membeli TV tetapi dia tidak bisa melihat. Nah, maka dengan itu keberkahan di dalam kehidupan adalah penting. Namun ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, dalam video ini insya Allah saya akan membahas tentang Allah memberikan tanda bahwa Allah memberikan keberkahan kepada orang-orang ini. Ada 5 tanda yang mana tanda ini kita kenali dan kita rasakan. Jika Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita, maka ada 5 tandanya. Namun sebelum saya lanjut, yang belum bergabung di channel BMTV bisa menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Tanda yang pertama adalah mampu mensyukuri apa yang ada di dalam kehidupan, baik berbentuk fisik maupun tidak. Semua selalu disyukuri. Dalam keadaan sulit selalu bersyukur, dalam keadaan senang pun malah bertambah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Tanda yang kedua, orang yang diberi keberkahan oleh Allah SWT selalu muncul sifat sabar saat ujian melanda. Tidak semua orang mampu dalam bersabar saat ujian melanda, baik itu ujian kecil maupun ujian besar. Kebanyakan akan selalu menyalahkan keadaan yang tidak sesuai dengan rencana atau membuat harta dan fisiknya berkurang. Namun apabila hidup penuh dengan keberkahan, maka bagaimanapun bentuk ujian yang sedang dirasakan, rasa sabar dan menerima semua yang ada selalu muncul dalam kehidupan kita. Inilah merupakan bentuk bahwa hidup telah dipenuhi dengan keberkahan, sesuai dengan surah Al-Imran ayat 200, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Maka orang-orang yang bersabar akan diberikan keberkahan dan diberikan beruntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang ketiga adalah menikmati setiap amal soleh yang dilakukan. Melakukan amal soleh adalah merupakan setiap
kebaikan yang kita didasari dengan niat yang ikhlas, maka itu adalah amal-amal soleh, seperti menjalankan segala perintah dan sunnah Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan segala larangan dan hal-hal yang menjurung pada dosa. Meskipun setiap hal-hal baik tersebut sangat sulit dan penuh rintangan untuk bisa melakukannya, rasa ikhlas tetap ada dalam hati, sehingga kenikmatan dari segala perbuatannya bisa dirasakan. Sesuai dengan surah Al-An'am ayat 125, Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Tanda yang keempat adalah istiqomah dalam kebaikan. Konsisten terhadap sesuatu itu penuh dengan tantangan, bagaimana untuk tetap bisa mempertahankan kegiatan yang dilakukan. Hal ini pun berkaitan dengan setiap kebaikan yang dilakukan setiap saat. Istiqomah itu menjadikan Allah ridho dan Allah sayang pada orang yang mengistiqomahkan dalam kebaikan. Sesuai sabda Rasulullah SAW, amal yang Allah cintai adalah amal yang sedikit tetapi selalu mendawamkan atau mengistiqomahkan pada amalan tersebut. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 10 yang artinya, bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, ikhwan fillah, apabila keberkahan telah hadir di dalam kehidupan, maka setiap melakukan kebaikan selalu istiqomah. Contohnya, tetap berdakwah kepada kebaikan walau dicemoohkan, berpakaian tertutup walau dipandang rendah, dan sebagainya. Tanda yang kelima, orang yang diberikan keberkahan dalam kehidupannya adalah selalu merindukan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh seluk-beluk kehidupan di dunia ini adalah bentuk dari rasa sayangnya Allah kepada hambanya, walaupun itu ujian maupun cobaan. Hal yang sangat istimewa atas keberkahan yang hadir di dalam hidup adalah selalu merindukan Allah Subhanahu wa taala saat senang ataupun susah. Apabila mendengar nama Allah, lantunan ayat suci, berbuat kebaikan, atau bahkan merasakan cobaan, tetapi orang itu selalu induk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan surah Al-Anfal ayat 2 dan 3, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, maka bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Allah lah mereka bertakwa dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan atau menyedekahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka itulah orang-orang yang akan dirindukan oleh Allah, yang akan diberikan keberkahan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk pada golongan orang-orang yang mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.